Baik, terima kasih atas kepercayaannya. Saya ingin membawakan mengenai masalah alergi. Mungkin Dokter Tiwi ini sama gemesnya sama saya. Alergi ini kebanyakan mitosnya dibanding faktanya, ya. Jadi kita nanti belajar sama-sama, diskusi sama-sama mengenai masalah alergi ini. Saya ingin sedikit, mudah-mudahan nggak terlalu keder duluan lihat gambar ini. Jadi reaksi alergi ini, kalau saya ingin jelaskan secara singkat, ini adalah benda yang membuat kita alergi, namanya alergen. Ya, alergen ini adalah benda asing dari luar tubuh tentu saja. Nah, alergen ini akan dikenali oleh sel tubuh kita, salah satunya namanya sel B. Sel B ini akan memproduksi antibodi yang namanya imunoglobulin E atau IgE. IgE ini kemudian akan menempel di suatu sel mas atau sel basofil. Jadi dia tempel di sini. Artinya semakin sering kita terpapar pada alergen, maka produksi IgE ini akan semakin banyak akhirnya nempel memenuhi sel mas. Ya. Nah, kemudian pada paparan selanjutnya terhadap antigen yang sama, maka si antigen ini bisa menempel, nah ini yang dia dua molekul antibodi ketempelan alergen, maka timbullah reaksi, sel mas ini akan pecah. Ya, sel masnya pecah, keluarlah, ini kan di sini ada granul-granul ya. Granul-granul ini aslinya adalah histamin dan mediator-mediator lain, zat-zat aktif lain, yang kemudian akan menyebabkan reaksi pada organ-organ tubuh. Inilah timbulnya reaksi alergi. Artinya alergen itu mungkin kita sudah tersensitisasi sejak lama, tapi belum tentu menyebabkan alergi. Ini nanti akan gunanya nanti untuk menjelaskan pada saat menginterpretasi tes alergi. Tapi begitu timbul reaksi alergi, itu artinya sudah ada yang antigen atau alergen yang bisa menimbulkan reaksi tadi. Mudah-mudahan nggak tambah bingung. Cukup jelas, jadi ini adalah mekanisme alergi. Ada alergennya, menempel pada sel mas yang sudah ketempelan imunoglobulin E, kemudian timbul reaksi. Ya, zat yang bikin ulahnya adalah histamin dan kawan-kawan. Oke, nah kenapa ada orang yang punya alergi? Kalau kita lihat, dia harus punya bakat dulu. Siapa ibu-ibu yang punya penyakit alergi? Banyak juga ya. Ibu punya, bapaknya enggak? Jadi anak yang lahir dari ibu atau ayah punya penyakit alergi, maka dia punya potensi untuk timbul alergi juga. Nanti kita akan bahas berapa persen sih ya. Nah, orang yang punya bakat alergi, kemudian terjadi paparan dengan alergen, maka terjadi sensitisasi yang tadi saya bilang produksi IgE-nya banyak. Ini gejala awalnya mungkin biasanya cuma hiperreaktif saluran napas, grak-grok, saluran napasnya kadang-kadang mengi di waktu bayi. Kulitnya merah-merah, kering, biasanya hiperreaktif kulit ya. Kemudian dengan tambahan polusi udara, paparan asap rokok dan lain-lain, bisa dengan paparan alergen yang terus-menerus maka timbullah penyakit alergi. Jadi banyak faktor, enggak dari sini pasti otomatis ke sini, tidak. Ya, tapi ada faktor paparan alergen, ada faktor-faktor ini, nutrisi, vaksinasi, infeksi dan lain-lain ini juga berperan untuk timbulnya penyakit alergi. Nah, kita lihat ini. Jadi faktor genetik ini menyebabkan anak ini mendapat bakat alergi dari orang tuanya. Kita lihat nih, kalau ayahnya alergi, ibunya alergi, 72% peluang untuk timbul alergi juga. Kalau enggak ada, ayah ibunya enggak alergi, mungkin peluangnya cukup kecil, 10-20%. Ya. Jadi semakin, jadi yang ditanya memang ayah, ibu, dan saudara kandung. Ya. Nah, gejala alergi itu apa aja sih? Ternyata bisa mengenai berbagai organ. Yang tersering apa? Kulit, bisa bentol-bentol seperti ini, bisa ke saluran cerna, bisa juga ke saluran napas. Ya. Nah, kalau
Ini nih bentol-bentol, matanya bengkak, bibirnya jontor. Ini yang kita sebut urtikaria dan angioödem. Urtikaria ini untuk bentol-bentolnya, angioödem ini untuk bengkak-bengkak di bibir dan kelopak matanya. Atau ini siapa? Anaknya ini sering banget nih. Ada anaknya yang pernah punya dermatitis atopi? 2, 3, atau 4? Wah, cukup banyak juga ya. Ini belum nyampe semua. Dermatitis atopi atau banyak yang mengistilahkan eksim susu ya. Katanya gara-gara ketumpahan ASI. Ya, padahal sebenarnya bukan gara-gara ketumpahan ASI ya. Nah, kita bahas untuk yang saluran pernapasan itu biasanya asma dan rinitis alergi. Sering nggak? Ini musim-musim sekarang ini luar biasa ya. Dokter anak tuh lagi pada stres. Saking banyaknya pasien yang bolak-balik sakit, bener nggak Mbak Tiwi? Batuk lama, jadi keluhannya, dok kenapa batuk saya nggak sembuh-sembuh, anak saya batuknya nggak sembuh-sembuh. Bolak-balik batuk. Nah, sebenarnya batuk lama atau batuk berulang itu, nomor 1 yang kami hadapi sekarang adalah biasanya anak yang kena infeksi virus berulang. Karena dia dititipkan di daycare, karena dia udah umur setahun udah sekolah, ketularan kuman dari teman-temannya, atau di rumahnya banyak kakaknya atau saudara, jadi saling, atau sering pergi ke mall, ya. Ini yang bulan-bulan ini bikin ulah, bolak-balik serumah ini pada giliran sakit. Nah, jangan lupa batuk lama ini seringkali akibat paparan polusi. Jadi kalau ada pasien ke saya, anaknya batuk lama, saya tanya dulu, ayahnya merokok enggak? Kakeknya merokok enggak? Ada orang di rumah yang merokok enggak? Karena ini juga paparan asap rokok juga bisa membuat anak batuk lebih lama. Nah, kita bilang ini infeksi virus kalau ada demam. Jadi alergi itu enggak pakai demam ya Bu. Kalau ada kontak dengan penderita batuk pilek di rumah atau sekolah. Nah, sekarang kalau asma itu terjadi akibat saluran napas membengkak. Harusnya begini nih, saluran napas yang normal begini. Tapi pada anak asma, saluran napasnya membengkak, lendir banyak, sehingga mulai timbul batuk-batuk, berdahak, kemudian ada sesak mengi. Kalau udah pakai sesak mengi sih udah jelas, tapi yang paling sering kami jumpai adalah yang batuk-batuk saja. Nah, diagnosisnya itu pada anak sulit sebetulnya. Karena harusnya kita lakukan uji fungsi paru, tapi boleh kita pikirkan asma kalau anaknya ada mengi, ngik gitu ya, berulang lebih dari 1 kali per bulan, atau habis lari-lari anaknya batuk. Ada enggak yang anak yang habis batuk-batuk, habis lari-lari kemudian batuk sampai muntah kadang-kadang. Itu biasanya activity induced asthma. Atau batuk malam hari. Jam 2, jam 3 pagi, tengah malam terbangun batuk-batuk, padahal dia sedang tidak kena infeksi virus. Kemudian gejala ini menetap sampai di atas 3 tahun, mengi lagi, tiap batuk pilek mengi, sesak, mesti diinhalasi. Batuk lagi, sesak lagi, inhalasi lagi, dan menetap sampai lebih dari 3 tahun. Atau gejalanya memburuk pada akibat paparan terhadap aeroalergen, ini tungau debu rumah, binatang, kecoa, jamur, aktivitas fisik ini yang lari-lari tadi, atau kalau di luar negeri dengan polen, atau tiap batuk pilek memburuk gejalanya, emosi berlebihan dan asap rokok. Atau anak yang batuk pilek, biasanya kan batuk pilek beberapa hari juga reda ya, tapi ini yang sering menjadi bronkitis, grak-grok di dadanya, dan lama sekali, bisa sampai 2 minggu, 3 minggu. Dan kalau diberikan terapi asma membaik, misalnya anak sedang sesak, grak-grok, kemudian diinhalasi, enakan, mungkin itu asma. Jadi ini adalah pertimbangkan asma jika ada gejala-gejala seperti ini. Kalau rinitis alergi, gejalanya adalah, alergen utamanya adalah alergen yang dihirup, debu. Biasanya diperparah oleh dingin, sehingga timbulnya biasanya waktu tertentu. Pagi atau malam hari atau jika di tempat dingin. Biasanya gejalanya ini mampet, meler, bersin. Biasanya anaknya gini, ngucek-ngucek hidung, ngucek-ngucek mata, ya. Terus kadang-kadang ada batuk karena ada lendir dari hidung dan sinus ke tenggorokan yang membuat dia terbatuk-batuk.
yang disebut postnasal drip. Seringkali ada komplikasi sinusitis, konjungtivitis, ini alergi di mata, dan otitis media, ini di telinga. Nah, jadi pada anak yang rinitis alergi, kalau kita lihat ada konka. Konka ini adalah jaringan di dalam hidung yang harusnya normalnya seperti ini, tetapi pada anak alergi hidung membengkak, sehingga kalau kita lihat dari luar ini membengkak sehingga ini jadi lubangnya hanya sedikit sekali sehingga dia mampet, ya. Jadi gejala utamanya adalah mampet. Seringkali disertai oleh pembesaran adenoid, ya. Jadi adenoid ini mirip-mirip amandel. Kalau amandel ini tonsil, kelihatannya di leher, kan? Ya. Jadi setiap anaknya kita buka, itu ada amandel yang besar. Kalau adenoid nggak kelihatan dari luar, tapi adanya di sini. Nah, bayangkan kalau adenoidnya membesar akibat alergi misalnya, ya, dia akan jadi sempit ini aliran udara yang masuk lewat sini jadi terganggu. Sehingga biasanya gejala adenoid yang membesar adalah anak yang ngorok. Ya, jadi coba lihat kalau anak-anak ibu mengorok di malam hari, mungkin pertimbangkan karena adenoid yang membesar. Anaknya jadi bindeng-bindeng terus, biasanya karena adenoid membesar. Ya, anaknya biasanya mulutnya nganga, napasnya dari mulut, mouth breathing. Ya. Nah, nih anaknya suka ini megang-megang hidungnya. Nih di sini tuh biasanya matanya lebih gelap, ada garis-garis seperti ini. Akibat dia sering ini bendungan dan sering dikucuk-kucuk, terus matanya biasanya merah. Ini kalau alerginya sudah sampai ke matanya, ya. Nah, sebenarnya rinitis alergi ini paling sering di orang anak besar atau orang dewasa. Ada nggak ibu bapaknya yang alergi hidung? Wah, banyak juga ya. Saya juga soalnya. Apalagi kita sekarang berada di ruangan yang ada karpetnya. Siap-siap ya ibu bapak, bentar lagi pada bersin-bersin. Oke, jadi memang ini cukup sering, rinitis alergi ini. Ya. Kemudian satu lagi yang cukup sering adalah di saluran cerna. Nah, di saluran cerna ini ada yang tipe cepat, jadi setelah mengkonsumsi makanan langsung muntah atau diare, ada yang tipe lambat. Ini biasanya bikin anak diare lama, diarenya berdarah. Nah, akibatnya anaknya bisa anemia, gagal tumbuh, gangguan gizi, ya. Nah, sekarang yang sering dibingungkan kan, semua reaksi terhadap makanan ini kita sebut sebagai alergi, padahal belum tentu. Kalau alergi kita tadi reaksinya melibatkan imunoglobulin E. Jadi ternyata makanan ini bisa menyebabkan efek samping atau reaksi simpang disebut adverse reaction to food. Tetapi bisa karena alergi, bisa juga bukan alergi. Nah, kalau alergi diperantarai oleh sistem imun, kalau bukan alergi, kalau intoleransi ini seringkali akibat kurang atau tidak adanya enzim yang mencerna makanan. Jadi bukan alergi. Ini yang nanti harus kita bedakan. Nanti Prof. Hardin juga akan menjelaskan banyak tentang intoleransi. Jadi ini secara garis besarnya reaksi simpang terhadap makanan itu bisa karena hipersensitif terhadap makanan, ini mekanisme imunologi, ini yang kita bilang alergi. Bisa juga karena intoleransi terhadap makanan. Ya, kalau intoleransi terhadap makanan bisa keracunan makanan, bisa karena kekurangan enzim, misalnya intoleransi laktosa, bisa karena kandungan farmakologi dari obat. Contohnya siapa yang suka minum kopi terus langsung berdebar-demar, keringat dingin, sakit kepala, ada? Minum kopi nggak bisa berdebar-debar. Itu karena efek farmakologi kafeinnya. Jadi itu bukan alergi, Bu. Ya, ibu nggak alergi sama kopi, tapi ibu nggak tahan terhadap kandungan kafeinnya. Ya, ada yang keracunan makanan. Contohnya ada yang kalau makan ikan segar nggak ada apa, tapi begitu ikannya udah lama, kemudian timbul reaksi bentol-bentol dan lain-lain, ya. Kalau alergi itu mau segar mau nggak segar itu tetap bikin masalah. Tapi kalau yang kadang-kadang muncul kadang-kadang enggak itu bukan alergi, ya. Jadi ternyata reaksi simpang terhadap makanan ini banyak. Jangan nyalahin alergi melulu gitu. Karena kalau alergi ada mekanisme imunologinya, ya. Nah, tadi kita lihat yang reaksi terhadap makanan yang disebabkan oleh alergi ada yang diperantarai IgE, ada yang non IgE, ada yang campuran IgE dan non IgE. Kita bahas sedikit yang IgE, ini lebih gampang dikenali. Kenapa? Begitu mengkonsumsi langsung timbul gejala.
Biasanya bentol, angioidem tadi yang saya udah jelaskan ya. Muntah, biasanya dalam 30 menit. Ini yang bisa menimbulkan gejala serius, bahkan bisa menimbulkan kematian. Ada yang jadi sesak, jadi batuk terus menerus, lemas, pingsan, kalau bayi jadi pucat dan lemas. Bahkan ada yang meninggal. Ya. Ini yang reaksi cepat. Nah, ini tadi yang kita sudah lihat, urtikaria dan angioidem. Nah, kalau yang non IgE ini yang agak sulit karena kadang-kadang hubungannya tidak langsung bisa kita lihat. Dia lambat munculnya dan yang non IgE ini biasanya gangguan di saluran cerna. Bisa sakit perut, diare lama, diare berdarah, muntah berulang, gagal tumbuh, penurunan berat badan. Kalau kita periksa alergi dengan skin prick test biasanya hasilnya negatif. Karena apa? Skin prick test ini bukan melihat non IgE tapi yang IgE. Jadi kalau yang pakai IgE kita bisa lakukan tes alergi. Tapi kalau yang non IgE ini tes alergi kulit, tes alergi darah nggak bisa. Ya. Contohnya gangguannya ini adalah nama-nama penyakitnya, tapi intinya keluhannya inilah ya. Nah, yang campuran ada IgE dan non IgE. Contohnya dermatitis atopi. Dermatitis atopi ini ternyata belum tentu gara-gara makanan. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang anaknya punya eksim, jangan dikit-dikit nyalahin makanan. Jadi begitu merah-merah sedikit, ibunya langsung disuruh pantang macam-macam. Sebenarnya tidak perlu, karena sebenarnya dermatitis atopi itu lebih disebabkan oleh problem kulit, genetik kulitnya memang udah kering, udah sensitif banget. Jadi di kulitnya kena keringat aja udah langsung merah-merah. Nah, kapan kita mencurigai makanan? Kalau setelah mengkonsumsi makanan tertentu langsung memburuk. Jadi saya mesti tanya bagaimana sih reaksinya setelah minum makanan ini muncul merahnya kapan gitu. Karena untuk mengidentifikasi penyebabnya. Nah, jadi ini mungkin bisa muncul beberapa jam setelah paparan makanan. Biasanya skin prick test dan tes alergi darah rutin ini negatif. Nah, pencetus tersering ternyata susu sapi, kedelai, dan gandum. Nah, identifikasi alergen ini penting. Kalau enggak, anaknya kasihan dipantang ini itu segala macam. Kadang-kadang ada dokter yang enggak mau ambil pusing, mungkin udahlah disuruh aja pantang semuanya. Tapi yang kita concern adalah satu, kalau itu ibu menyusui, ibunya suka frustasi ya enggak sih Bu? Ibunya penyukai cheesecake, apalah segala macam terus tiba-tiba disuruh pantang. Yang sulit adalah memantang susu sapi sama telur, benar enggak? Karena hampir semua makanan kita isinya itu. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu supaya enggak ada yang menderita. Ya, seringkali ibu-ibu menyusui jadi frustasi, akhirnya udah saya nggak mau nyusuin lagi, udah saya kasih aja susu khusus alergi, anak saya selesai. Ya, jadi ibunya nggak usah pantang macam-macam. Atau anaknya udah berat badannya agak terganggu, kurus, nggak suka makan ini itu, kemudian kita pantang makanan kesukaan anak. Jadi gimana mau naikin berat badan kalau anaknya harus kita pantang macam-macam kan? Karena itu ini adalah sangat penting. Jadi kita harus mengenali kejadian apa yang mendahului suatu reaksi alergi. Apakah ada makanan khusus? Terus apakah sedang berada di daerah tertentu? Apakah sedang melakukan kegiatan tertentu? Contoh yang itu tadi batuk-batuk, habis lari-lari batuk-batuk. Atau dia pokoknya Dok, kalau anak ini ada di sekolah, dia langsung terbatuk-batuk sampai muntah. Langsung kita mesti cari ada apa sih di sekolah itu. Oh ternyata dia di sekolah ada karpet, main duduk di karpet. Padahal di rumah udah nggak ada karpet, ya. Tapi di sekolahnya dia bersama-sama dengan teman-temannya duduk di karpet. Nah, kita akan menduga ini sebagai alergen penyebab kalau paparannya terjadi segera sebelum timbul reaksi alergi. Ya, jadi Dok anak saya makannya seminggu yang lalu, tapi saya yakin karena itu anak saya makan seafood, terus gejalanya timbul hari ini, jarang. Jadi harus yang segera, jangan nyalahin yang udah lama terpaparnya ya. Memang pada yang reaksi alergi tipe lambat bisa dalam beberapa jam dan hari, ini yang PR banget buat kita, karena ini yang paling susah. Tapi kalau yang reaksi tipe cepat itu
ibu bapaknya udah yakin banget, iya dok ini sebelumnya berapa menit sebelumnya udah timbul reaksi, makan ini kemudian timbul reaksi. Nah untungnya kita bingung kan makanan kita tuh banyak. Tapi untungnya yang paling sering bikin alergi ini sebenarnya big 8, 8. Susu sapi, telur, kedelai, kacang tanah, kacang-kacangan pohon, contohnya apa ini? Mede, merah enggak? Merah bukan dari pohon, dari tanah ya? Almond, yang enak-enak ya Bu ya? Kacang mede, kacang almond, kemudian shellfish ini kayak kerang-kerangan, udang, pokoknya yang ada cangkang-cangkangnya ya. Kemudian gandum dan ini ikan. Ikannya ikan apa? Ternyata laut sama tawar sama aja bisa bikin alergi. Meskipun paling sering memang laut. Untungnya lagi, ini dasar orang Indonesia banyak untungnya ya. Dari 8 itu yang mana? Apa semua harus kita curigai? Ternyata penelitian menunjukkan 1 tahun pertama itu paling sering susu sapi dan telur. Karena itu saya kalau menganjurkan pemantangan pada ibunya, ibu menyusui maupun anak-anak di bawah 1 tahun, 2 ini dulu. Aduh kalau disuruh semuanya bisa anak ini ibunya makan apa dong? Jadi 2 itu dulu yang kita stop karena itu yang paling sering. Namanya reaksi artinya gini, kita ini kalau berpikir itu harus mikir yang sering dulu ya. Jangan mikir yang jarang. Contoh, demam. Ya, kalau di Jakarta mungkin kalau demam tinggi manteng, nggak ada batuk pilek, nggak ada apa-apa, yang mikirin mungkin dengue karena kita memang banyak. Jadi nggak usah mikirin malaria dulu kalau di Jakarta. Karena kita jarang malaria, nggak usah mikirin yang lain-lain dulu, biasanya gitu. Karena itu nggak heran kan, kalau anak ibu demam tinggi manteng nggak ada penyebab lain yang kita ketahui, dokter biasanya akan periksakan dengue bukan gitu ya. Nah sama dokter alergi juga mikirnya, yang banyak dulu apa? 1 tahun pertama biasanya susu sapi dan telur. Nah di atas tahun mulai kacang tanah, ikan. Nah buah-buahan, sayur, dan lain-lain itu bisa bikin alergi tapi untuk anak besar. Jadi kalau ibu bapaknya baru mulai memberikan MPASI di 6 bulan, gak usah mikirin banyak alergi sama sayur buah ya, karena jarang. Nah ini yang berlaku untuk nanti ada istilah, apa tuh? 4 days rule, beken banget kan? Waduh itu saya suka nanya kan, ibu anaknya udah dikasih apa? Iya dok, anak saya udah dikasih sayur brokoli 4 hari, habis itu buah ini 4 hari. Bu anaknya gak bosen ya bu makan itu terus-terusan? Kebayang gak sih bu brokoli tiap hari terus-menerusan itu aja ya? Jadi buah dan sayur itu mekanisme alerginya baru mulai muncul setelah anak besar karena itu biasanya cross reaktif dengan dia sebenarnya alerginya terhadap inhalan. Inhalan tuh yang dihirup, polen, debu segala macam, dan itu biasanya anaknya udah besar dan dia ada cross reaktif dengan komponen dari buah dan sayur. Tapi bayi itu masih jarang reaksi alergi terhadap inhalan. Jadi nggak usah takut dengan buah dan sayur pada bayi. Jadi ganti-ganti tiap hari juga boleh. Tapi yang sering bikin alergi di bayi adalah protein kan. Nah, jadi kalau protein boleh ibu bapak pakai 4 days rule. Ya, jadi nggak usah terlalu kaku sama takut mengenalkan makanan. Dan kita tidak mengenalkan maksudnya gini, dulu kita pakai makanan yang tinggi alergen itu kita tunda. Ikan di atas tahun, telur di atas tahun. Sekarang tidak. Penelitian membuktikan bahwa tidak ada manfaatnya menunda. Kecuali anaknya udah terbukti alergi ya. Misalnya ibunya sedang menyusui, ibunya makan telur terus anaknya timbul reaksi. Nah itu iya harus ditunda. Tapi kalau selama ini nggak ada masalah, anaknya tidak dilabel alergi terhadap makanan tertentu, maka tidak perlu menunda. Jadi silakan, mulai MPASI 6 bulan silakan, mau mulai dengan berbagai macam protein silakan. Cuman pakai 4 days rule supaya kita bisa memastikan yang mana yang bikin alergi. Ya, jadi nggak ada aturan telur nanti dulu, ikan nanti dulu, mau mulai
biasanya sih nggak hari pertama langsung dikasih ikan ya Bu, MPASI-nya ya. Nah, yang lain-lain dulu lah. Tapi bukan artinya harus kita tunda ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mencurigai anak alergi, baik di kulit, saluran cerna maupun di saluran napas. Untuk alergen makanan, harusnya kita melakukan food challenge. Jadi kita kadang-kadang nggak bisa melakukan skin prick test maupun tes darah. Tapi yang paling betul adalah harus food challenge. Ini adalah gold standar, baku emas, tes yang sangat akurat untuk alergi makanan. Jadi biasanya kita stop dulu makanan yang tersangka. Misalnya, Bu kayaknya anaknya alergi sama telur. Stop dulu telur. Telur beserta produknya. Jangan cuma telur utuh doang. Karena nanti laporannya, Dok kalau anak saya makan telur memang timbul, tapi kalau makan roti nggak apa-apa misalnya. Padahal roti ada telur ya, kita tanda tanya juga nih, bener nggak? Karena kan yang namanya alergi mau dibentuk apapun dia akan timbul. Nah, jadi kita stop dulu. Berapa lama stopnya? Jangan bertahun-tahun di stopnya. Buktikan dulu. Karena di reaksi alergi itu bisa terjadi memang benar gara-gara makanan tersebut atau kebetulan. Kebetulan penyebabnya sebenarnya hal yang lain, tapi pada saat yang sama dia sedang mengkonsumsi makanan yang tadi. Jadi kita stop dulu berapa lama. Kalau reaksinya bentol-bentol, reaksi tipe cepat, kita tunda stopnya 2 minggu cukup. Kalau reaksinya saluran cerna dan kulit, kita biasanya, kulitnya maksudnya eksim ya, kita biasanya stopnya 1 bulan. Biar nggak pusing, sebulan aja deh Bu. Ya, stop sebulan. Jadi ibu bapak kalau disuruh stop sama dokter, jangan mau berbulan-bulan. Menderita, nggak boleh makan cheesecake, nggak boleh makan apa. 1 bulan. Selama 1 bulan, kita lihat gejalanya membaik nggak? Bentol-bentol hilang nggak? Eksimnya mereda nggak? Kalau betul membaik, boleh kita curiga makanan itu. Oh iya, setelah di stop ternyata betul membaik. Tapi kalau selama kita stop 1 bulan ternyata tetap aja yang eksim muncul lagi, tetap aja bentolnya muncul lagi. Mungkin makanan itu enggak? Yang namanya alergi, kalau dihindari reaksinya mereda. Kecuali pemantangannya enggak benar. Misalnya alergi telur tetap makan roti, alergi telur tetap makan kue yang mengandung telur. Itu pemantangannya berarti tidak betul ya. Jadi selama 1 bulan kita stop. Kemudian kita lakukan food challenge ini. Jadi anak akan diberi makanan dengan dosis yang naik secara bertahap. Dosis akhir adalah sama dengan porsi makan atau minum biasa. Contoh, anaknya alergi terhadap misalnya telur. Kita akan kasih dulu telur dipotong misalnya berapa? 1/20. Kita kasih dulu telurnya 1/20-nya. Lihat reaksinya dalam 15-30 menit. Kasih lagi 2 keping telur potongan tadi. Kita lihat lagi reaksinya muncul apa enggak. Gitu ya. Itu untuk alergi yang tipe cepat. Jadi kita challenge lagi. Tetapi challenge ini tidak boleh untuk alergi yang berat. Contoh anak ibu alerginya sampai sesak, sampai shock, itu nggak boleh dicoba. Kita anggap aja dia stop, anak toh bisa hidup tanpa telur. Tapi kalau alerginya tidak berat, boleh dicoba. Sebaiknya diskusi dengan dokter untuk melakukan challenge ini. Tetapi kalau yang dokter kadang-kadang akan melakukannya di rumah sakit. Tetapi kalau reaksi alerginya tidak berat atau kita malah masih ragu ini alergi atau bukan, silakan lakukan di rumah. Lalu amati, timbul nggak gejala yang sama. Jangan waktu kemarin gejala alerginya bentol-bentol, sekarang reaksi alerginya adalah jadi batuk. Kan nggak sama gejalanya. Jadi kadang-kadang nih saya dapat pasien yang pertamanya bentol-bentol, iya dok anak saya alergi susu sapi karena bentol-bentol saya stop. Terus saya coba jadi batuk-batuk, jadi saya stop dulu. Lah kan gejala bentol-bentolnya nggak muncul, jadi batuknya mesti dievaluasi lagi, belum tentu berhubungan gitu ya.
Jadi food challenge ini harus dilakukan untuk membuktikan seorang anak alergi atau tidak. Ini demi kepentingan ibunya supaya bisa segera mengkonsumsi makanan tadi, juga demi kepentingan kita mau tahu ini anak benar alergi apa enggak. Kasihan loh, kita ini menganiaya anak, mengganggu hak azazi anak untuk makan enak. Ya, anaknya pengen makan ini itu nggak boleh sama kita. Ya, saya suka kasihan. Anak nggak boleh makan coklat, nggak boleh makan ini itu ya. Buktikan dulu ibu-ibu, bapak-bapak. Jangan langsung memvonis anak alergi, ya. Nah, sekarang alergen versus iritan. Kan tadi saya sudah bahas, yang namanya alergen ini menimbulkan reaksi alergi atau hipersensitivitas tipe 1, tipe cepat. Kalau iritan, ya kerjanya mengiritasi. Nah, seringkali kita ini misalnya, ini terutama terjadi di kulit ya, atau di saluran napas, anak batuk-batuk atau anak jadi eksim, itu akibat iritan. Contoh kosmetik, deterjen, sabun, keringat, liur, makanan, kain wol, atau saluran napas iritannya karena parfum, obat semprot, polusi udara, asap rokok, asap kendaraan. Jadi jangan nyalahin alergi melulu. Alerginya sama makanannya nggak baik-baik dok. Anaknya sering tetap merah-merah kulitnya atau batuk-batuknya nggak sembuh-sembuh dok. Karena makanan ini. Padahal sebenarnya iritannya lihat. Ini sudah dihindari belum? Ini sudah dihindari belum? Ya, jadi hindari. Begitu anak dicurigai ini batuk karena alergi. Lihat iritannya sudah dihindari belum? Kulit, eksim. Ini iritannya sudah dihindari belum? Ya. Nah, untuk urusan kulit, ibu-ibu bapak-bapak ini senang sekali memberikan kosmetik. Ibunya sih senang pakai kosmetik soalnya, jadi kepingin bayinya juga cantik dan ganteng-ganteng dengan kosmetik. Ya. Nah, pemilihan kosmetik ini saya pribadi sebenarnya sangat seminimalis mungkin deh. Saya juga nggak suka pakai kosmetik, jadi bayi-bayi juga saya suruh seminimalis mungkin ya. Nah, kosmetik hipoalergenik adalah kosmetik yang harusnya klaimnya apakah benar tidak menyebabkan reaksi alergi. Jadi sebenarnya definisinya tidak ada definisi pasti ya. Apakah yang dimaksud dengan kosmetik hipoalergenik ini hanya yang bebas pewangi atau pewarna? Itu nggak ada definisi pastinya. Jadi kita kalau ada suatu kosmetik bilang itu hipoalergenik, mungkin memang tidak menyebabkan reaksi, mungkin karena bebas pewangi atau pewarna. Tetapi suatu produk disebut hipoalergenik kalau sudah dilakukan tes tempel, patch test itu tes tempel. Jadi dia ambil produknya kemudian ditempelkan di kulit orang sehat, kemudian itu sudah tidak menimbulkan reaksi kulit. Tetapi tidak ada jaminan pasti. Karena itu setiap ibu-ibu, bapak-bapak menggunakan kosmetik pada anak, jangan langsung diberikan di seluruh tubuh. Gunakan dulu di suatu bagian yang kecil dulu, contohnya di pergelangan tangan, beberapa hari dilihat. Dan ini sering sekali yang nimbulin masalah pada anak yang eksim. Dikasih pelembab ini salah, pelembab itu masih merah ya. Padahal sebenarnya belum tentu gara-gara pelembab itu bikin merahnya, padahal mungkin gara-gara iritan lain. Jadi coba dulu di pergelangan tangan. Pergelangan tangan kan biasanya bebas reaksi ya, biasanya kan kalau bayi kan di sini ya. Nah, kulit bayi ini memang sangat sensitif. Dan dermatitis atopi ini seringnya pada bayi, karena itu penting untuk memilih kosmetik bayi. Pada kulit sensitif sebisanya sesedikit mungkin menggunakan kosmetik ya. Nah sekarang, tadi Dokter Tiwi sudah cerita, bayi-bayi ASI itu ternyata bisa alergi. Kenapa? Karena memang tapi insidensinya lebih rendah dibandingkan bayi yang mendapat formula. Kenapa bisa lebih rendah? Karena kandungan protein susu sapi yang dikeluarkan lewat ASI lebih rendah. Iyalah dibanding dia minum langsung formula dengan yang lewat ASI, itu sangat sedikit kalau lewat ASI. Kemudian di ASI mengandung imunomodulator. Kemudian ternyata flora usus ini bakteri baik. Antara bayi ASI dengan bayi yang mendapat formula beda. Bakteri baik ini bisa membantu kita untuk mencegah alergi. Ya, karena itulah
Bayi ASI ini lebih jarang mendapat alergi, meskipun masih bisa. Ada 0,5-1% bayi ASI eksklusif yang mengalami reaksi alergi terhadap susu sapi. Ya. Nah sekarang ini mitos-mitosnya, penyakit alergi atau bukan. Tadi kan kita udah cerita panjang lebar tentang berbagai penyakit alergi. Siapa yang anaknya sering pada saat bayi baru lahir tuh, gitu ya, atau napasnya gerak seperti mampet di hidung. Ternyata ngik-ngik itu pada bayi itu disebabkan biasanya oleh laringomalacia. Saluran napasnya masih agak melekuk, nggak bulat penuh. Kayak sedotan aja ya, kita sedotan kalau melekuk kita tiup itu pasti bunyinya lebih nyaring dibanding kalau sedotannya bulat. Jadi saluran napas bayi kadang dindingnya masih agak lemah sehingga terjadi yang namanya laringomalacia ini. Jadi kalau dia narik napas sering kedengeran gitu ya, itu belum tentu alergi, biasanya nanti hilang sendiri kok. Terus bayi itu dominan napasnya lewat hidung, nose breather. Jadi kalau lebih banyak lendir dan lain-lain di saluran napas, maka dia kedengeran lebih sering mampet, gerak-gerok ya. Nah, memang ada bayi yang hiperreaktif saluran napasnya, sangat sensitif nih terhadap udara dingin, debu, asap rokok, polusi udara. Yang ini yang nantinya biasanya jadi alergi, kadang-kadang jadi asma. Jadi kalau gerak-geroknya kok menetap terus ya, terus-terusan terjadi, jangan-jangan anak ini memang nantinya jadi alergi. Tapi sebagian besar cuman karena nose breather atau karena laringomalacia. Ya. Nah, bayi nangis jerit-jerit. Saya dulu anak pertama saya kayak gitu. Siapa yang ngalamin, Bu? Waduh, banyak juga ya. Jerit-jerit tengah malam, sore-sore tuh nggak mau tidur, mau digendong salah, ditetein salah. Akhirnya datanglah ke dokter anak. Nyampe di dokter anak tidur. Ada yang pernah ngalamin kayak gitu nggak? Kenapa coba? Kalau anak saya sih karena dia seneng kalau naik mobil. Anak saya tuh kalau naik mobil tuh seneng. Jadi kalau saya mau nidurin anak saya biasanya sama suami keliling komplek. Naik mobil supaya menenangkan anak. Ya, banyak ternyata yang ngalami ya. Nangis jerit-jerit. Dan biasanya gejala lainnya apa? Orang tuanya cemas. Begitu nyampe ke dokter anaknya santai, gendong-gendong bayinya. Dokter anaknya kan santai, jadi berhenti deh nangisnya. Tapi begitu dikembalikan ke ibunya, nangis lagi. Karena cemas tuh nular loh ke bayi. Ya, ibu-ibu kalau ibunya gendong sambil cemas, mendingan kasihin dulu ke orang untuk minta tolong digendongin, ibunya menenangkan diri dulu. Cemas itu tidak membantu. Ternyata kolik ini penyebabnya banyak banget. Alergi ini cuma sedikit, salah satu komponen, ya. Jadi jangan dikit-dikit anak kolik dibilang alergi. Dan biasanya, coba ada yang masih anaknya kolik setelah di atas 2 bulan? Anak saya enggak, ya. Jadi biasanya sih nanti membaik sendiri. Banyak sekali penyebabnya. Saluran napasnya belum mateng, anaknya nangis memakan udara jadi dia kembung. Ibunya mengkonsumsi makanan yang banyak menimbulkan gas, stimulasi yang berlebihan, iyalah digendong sana, digendong sini, bayinya lucu, gendong neneknya. Kakek pulang mau gendong juga semua, overstimulasi juga bisa. Reflux dari asam lambung ke atas juga bisa bikin bayi nggak enak. Reaksi alergi ini cuma sedikit, jadi jangan dikit-dikit melabel alergi ya. Nah gejalanya ini, tapi yang lucu adalah ini, orang tuanya sangat stres katanya. Ya, ini tanda-tandanya orang tuanya cemas. Kemudian yang sering juga pada bayi adalah reflux saluran cerna. Ya, gejalanya gumoh dan muntah. Nah, sebenarnya reflux ini, jadi reflux ini artinya gastro itu lambung, esofageal itu saluran makan. Jadi kandungan yang di lambung naik ke atas, balik ke atas. Itu karena di bayi itu saluran lambungnya harusnya ada katup yang menahan isi lambung tidak naik ke atas, tapi pada bayi itu katup itu masih agak belum kencang banget, belum longgar, jadi sering naik. Itu hal yang lazim dan semakin bertambah usia biasanya akan berkurang atau menghilang. Tetapi kalau sampai menimbulkan disease ini artinya itu sudah menimbulkan masalah. Nah itu yang perlu diatasi.
Kapan kita bilang ini disease? Kalau sudah bikin berat badan yang nggak naik, bayinya menolak minum, kemudian timbul masalah saluran napas karena yang refluksnya ada yang masuk ke saluran napas. Nah, ini baru kita sebut disease. Nah, yang disease ini ada sebagian yang disebabkan oleh alergi susu sapi. Jadi gumoh muntah doang tanpa disease, tidak perlu buru-buru bilang bahwa ini alergi. Kapan kita pikirkan dia alergi? Kalau disertai ini, esofagitis tuh anaknya tuh sakit saluran makannya. Karena kena asam lambung terus menerus kan. Jadi dia makan atau menyusu tuh dia nggak mau, dia nolak. Ada diare, ada eksim, terus tidak membaik dengan penanganan secara umum. Biasanya kan kalau anak-anak yang gumoh muntah kita dianjurkan nyusuinnya jangan sambil tiduran ya, agak digendong, sendawakan gitu ya. Kadang-kadang ada dokter kalau memang sudah tidak teratasi ada yang memberikan obat-obatan. Kalau ini nggak membaik dengan penanganan GERD secara umum maka boleh pikirkan alergi susu sapi. Nah, siapa yang bayinya suka ngeden-ngeden gak keruan? Cemas ya, ini anak saya kenapa sih sering ngeden? Mau pup ngeden, mau buang angin aja ngeden gitu. Ngedennya sampai kayak aduh dok kayaknya ini anak ada masalah. Keluarnya keras nggak? Enggak. Tinjanya lembek-lembek aja. Ya, sering kan ya Bu ya? Nah, ini istilahnya adalah infant dysphagia. Dia mengedan dan menangis sedikitnya 10 menit sebelum akhirnya keluarnya tinja lunak. Pada bayi di bawah 6 bulan. Kenapa bisa terjadi? Ternyata karena bayi belum bisa mengkoordinasikan peningkatan tekanan perut dengan melonggarkan otot panggul sehingga belum bisa BAB dengan mudah. Ibu, Bapak kalau buang air besar kita ngapain? Duduk. Kemudian tinggal langsung keluar kan? Kenapa? Pertama, kita punya gaya gravitasi. Iyalah kita duduk pup, nggak sambil tiduran. Lah kalau bayi tiduran, nggak ada gravitasinya. Jadi lebih susah keluar kan? Yang kedua, otot kita udah berkembang dengan baik. Jadi kita hanya nekan perut kita sedikit udah langsung keluar. Tapi kalau bayi, otot-ototnya belum berkembang dengan baik sehingga dia butuh usaha ekstra untuk meningkatkan tekanan perutnya. Antara lain dengan nangis, mukanya merah. Nah, ini biasanya, jadi menangis adalah upaya untuk meningkatkan tekanan perut ya. Setelah itu sih bayi akan belajar. Jadi jangan khawatir dengan bayi yang mengedan-mengedan ini, biasanya akan membaik sendiri. Sembelit. Nah, seringkali sembelit ini dikaitkan dengan alergi. Sebenarnya memang ada yang mengatakan bahwa kalau anak sembelit sudah dilakukan evaluasi dan terapi standar tapi belum menunjukkan perbaikan, boleh kita batasi sementara susu sapi. Kaitan secara imunologinya tidak diketahui, tetapi susu sapi kalau konsumsinya berlebihan itu bisa membatasi asupan serat. Iyalah kalau anak minum kebanyakan susu biasanya nggak mau makan sayur, nggak mau makan buah kan. Jadi batasi dulu karena seringkali itu yang menyebabkan bayi kurang serat, anak kurang serat sehingga timbul sembelit. Nah ini bayi baru lahir, seringkali ada jerawat-jerawat begini nih, ya ini bayi baru lahir banget nih. Kemudian di lehernya ada merah-merah. Kalau ini acne, neonatal acne, ini bukan gak akibat alergi, ini karena pengaruh dari hormonal ibu. Kalau biang keringat ini biasanya karena keringat ya. Atau ini nih, maaf ya agak gak jelas, bentol-bentol seperti bentol. Yang kita sebut erythema toxicum, ini biasanya nanti pindah-pindah dan hilang dalam beberapa hari. Ini adalah kondisi yang bukan karena alergi. Jadi merah-merah pada bayi baru lahir, saya bicaranya bayi baru lahir. Jangan buru-buru dilabel alergi, karena biasanya adalah masa pengaruh hormonal dari ibu. Nah ini juga nih, dermatitis seboroik atau cradle cap atau bahasa awam kita apa? Yang banyak kerak di sini, sarap, pernah dengar nggak? Saya orang Sunda, nggak tahu di istilah Sunda sarap, mungkin entah di istilah lain. Jadi ini cradle cap ini biasanya di sininya ada kerak, terus di sini nih, di bagian-bagian rambut, alis ini kan ada rambutnya ya, di sini ada kerak juga, terus kulitnya merah-merah, tapi anaknya nggak gatel. Kalau dermatitis atopi eksim, wah anaknya udah sibuk, kucek-kucek sana sini, ke dada ibunya kucek-kucek. Tapi kalau bayi dengan dermatitis seboroik tenang-tenang aja. Nah ini biasanya karena transfer androgen dari ibu menstimulasi pertumbuhan kelenjar sebasius bayi. Ada kaitan, ada yang menghubungkan dengan jamur, tetapi biasanya kalau pada bayi kita tidak buru-buru memberikan obat jamur, biasanya hilang sendiri kok.
ya, yang dermatitis seboroik ini ya. Ini juga bukan kondisi suatu alergi. Nah, jadi tadi kita sudah belajar mana yang memang biasanya alergi, mana yang bukan alergi. Sekarang bagaimana kalau anak kita memang punya penyakit alergi? Penanganan terpenting adalah mengidentifikasi dan menghindari pencetus. Pada reaksi berat harus segera ke rumah sakit. Kalau anak ibu punya kondisi alergi berat, anafilaksis, ini harus memiliki suntikan epinefrin yang dapat dibawa kemana-mana. Yang sayang sekali di Indonesia nggak ada. Jadi pasien-pasien kami yang ada anafilaksis biasanya disuruh pergi ke Singapura untuk beli EpiPen, suntikan adrenalin. Dan harus punya action plan. Action plan ini artinya ibu orang tua tahu apa yang harus dilakukan pada saat kondisi alerginya muncul. Ini contohnya asthma action plan. Kalau masuk ke websitenya Royal Children Hospital, ini mereka punya bisa generate asthma action plan. Ini contohnya saya yang bikin untuk anak saya, karena anak saya asma. Ini pura-puranya aja sih. Jadi kalau gejala asma muncul, katanya kasih ini. Kalau harus mau mencegah kasih ini. Kalau sport harus bagaimana. Kemudian pemberian steroid. Ini ada action plan-nya. Jadi diskusikan. Kalau anak ibu punya alergi, diskusikan dengan dokter anaknya tentang action plan. Apa yang harus dilakukan kalau serangannya muncul. Kalau tidak membaik harus diberikan apa, untuk mencegahnya apa. Ini harus punya action plan seperti ini. Atau kalau anaknya eksim juga ada action plan-nya ya. Contohnya kalau pagi harus dikasih apa, kalau ringan kalau yang berat kasih apa, kalau ringan kasih apa. Kemudian misalnya pertamanya dikasih salep apa, kemudian kasih pelembab di seluruh badan, pelembabnya apa. Ini biasanya harus ada seperti ini. Tentu tidak perlu harus begini, tetapi harus diskusikan apa yang harus dilakukan pada anak ibu yang punya alergi. Ya. Nah, kalau alergi sering kambuh, apa yang terjadi? Kasihan, kualitas hidup anak terganggu. Gangguan tidur. Kalau anak eksim tuh kan gatel ya. Jadi anaknya mau tidur tuh garuk. Atau anak yang punya alergi asma terbangun tengah malam karena batuk-batuk. Kualitas hidupnya terganggu, gangguan tidur, di sekolah tidak konsentrasi. Anaknya karena nggak enak badannya, anaknya sering lebih agresif. Anak-anak alergi itu pemarah biasanya. Iyalah kasihan, tubuhnya nggak enak, dia jadinya lebih agresif. Kemudian kadang-kadang rendah diri, iyalah rendah diri, kulitnya bekas-bekas hitam gitu kan, atau dia nggak boleh ikut olahraga karena sering asmanya kambuh. Jadi dia rendah diri dan seringkali mengganggu pertumbuhan. Kemudian bisa terjadi kerusakan organ, terjadi airway remodeling, ini nanti kita lihat, dan bisa menimbulkan kematian. Nah ini yang saya bilang airway remodeling. Jadi pada anak yang asma dengan terus-menerus terjadi sering-sering kambuh, maka saluran napasnya jadi berubah. Jadi ada banyak sel-sel yang meradang, lendir lebih banyak, jadi nggak elastis lagi. Karena itu penanganan alergi itu harus komprehensif, harus tepat supaya kualitas hidup anak baik dan supaya tidak terjadi kerusakan organ yang berlangsung terus-menerus. Jadi lihat, kalau saluran napas anak asma yang banernya begini, yang normal begini, kalau yang asma ini sel-selnya banyak sekali nih, lihat. Yang ini lubangnya lebar, ini selnya ini bengkak jadi sempit. Kasihan kan? Ya, jadi tanganilah alergi anak Anda dengan baik. Bisakah alergi sembuh? Nah, pertanyaannya. Ternyata tata laksana penyakit alergi adalah pengendalian penyakit, bukan kesembuhan. Saya sering dapat pasien yang udah bolak-balik ke dokter anak, dokter kulit, kemudian ke saya. Saya bilang sebenarnya yang dilakukan oleh dokter anak Anda udah betul. Dokter kulitnya juga udah betul. Cuman yang sering luput mereka sampaikan adalah yang kayak gini gak bisa hilang 100%, gak bisa sembuh. Yang kita bisa lakukan adalah mengendalikan supaya jangan kambuh atau kambuhnya jadi lebih jarang. Tapi kalau kulitnya jadi hilang 100% keluhannya gak bisa. Ya, anaknya punya asma.
Gak bisa kita berikan obat yang bisa membuat asmanya gak pernah kambuh lagi, tapi kita akan hindari pencetusnya. Kalau lagi kambuh kita segera tangani, kalau perlu kita berikan obat untuk mencegah. Itu. Jadi pelaksananya adalah pengendalian, karena itu penting pengetahuan yang baik mengenai pencetusnya, cara menghindari, cara mengenali timbulnya reaksi, dan cara menanganinya. Ya. Nah, untuk alergi makanan ada kabar baik. Kabar baik. Pada susu sapi, pada telur, itu seringkali ternyata kemudian anak bisa mentolerir. Jadi jangan sedih kalau anaknya dilabel alergi susu sapi atau alergi telur. Karena lihat, dalam 3 tahun susu sapi biasanya udah tolerir. Bahkan biasanya di umur 1 tahun, 2 tahun kita akan mulai mencoba lagi memberikan. Kemudian kalau telur agak lebih lama, di atas 5 tahun baru jarang. Nah sayangnya, untuk kacang tanah, ikan, dan seafood ini biasanya malah menetap sampai dewasa. Ya. Jadi sebagian makanan ini dapat ditolerir oleh anak seiring dengan kematangan saluran cerna. Contohnya susu sapi, telur, dan kedelai. Nah sekarang pertanyaannya, boleh nggak dok saya kasih sedikit-sedikit makanan supaya anak saya kebal? Ya. Suka kan ibu-ibu nanya, saya kasih deh biarin aja biar anaknya kenal sama makanan tersebut. Paparan berulang terhadap alergen ini bisa menjadi masalah, bisa juga menjadi solusi. Ini dipakai untuk imunoterapi, mengenalkan sedikit demi sedikit alergen agar tubuh nanti toleran terhadap alergen tersebut. Tetapi nggak bisa sembarangan, harus dosisnya terukur, sudah diteliti, diberikan lewat suntikan atau di sublingual di bawah lidah, dan baru dilakukan pada tungau dubur rumah untuk penderita rinitis alergi dan asma atau sengatan lebah. Untuk makanan baru mulai diteliti. Nah, ibunya udah kecewa nih baru diteliti ya. Jadi pada anak yang punya alergi makanan, kita belum bisa melakukan imunoterapi. Jadi apa yang ibu lakukan, berikan berulang-ulang pada anak, itu either bisa bikin alerginya muncul lagi, which is kasihan banget anaknya kan, ya. Tapi kalau ibu, saya coba kenalin anaknya nggak apa-apa, mungkin sebenarnya anak ibu nggak alergi berarti, ya. Nah, pertanyaan berikutnya katanya, kalau malam, kenapa sih anak suka muncul gejala alerginya? Ternyata ada variasi sirkadian pada hormon kortisol dan epinefrin. Hormon ini mempunyai efek kuat anti-inflamatori dan anti asma. Konsentrasi hormon ini paling rendah di malam hari. Jadi anti asma dan anti peradangannya ini rendah banget di malam hari. Karena itu anak yang asma biasanya keluhannya sering batuk di malam hari. Karena dia ini pada pemeriksaan uji fungsi paru, saluran napasnya memang kelihatan, dia kapasitasnya kecil banget. Peak expiratory flow rate-nya kecil banget di malam hari, jadi anaknya lebih sesak di malam hari. Jadi yang sudah dihubungkan bahwa memang asma itu lebih sering timbulnya di malam hari. Tetapi untuk alergen makanan kita tidak punya penelitiannya dan tidak dihubungkan dengan alergen makanan. Artinya masalahnya gini, kita nggak menghubungannya karena apa? Anak tuh biasanya nggak pernah makan di malam hari. Ya enggak, makan tuh biasanya pagi, siang, malam. Nggak pernah tengah malam tiba-tiba kita bangunkan jam 2, jam 3 terus suruh makan. Jadi faktor kortisol ini biasanya berpengaruhnya adalah pada saluran napas. Karena itu alergi di saluran napas paling sering timbul di malam hari. Nah mungkin demikian paparan saya, mudah-mudahan ada manfaatnya, nanti kita akan diskusi lebih lanjut.